Selamat bertemu kembali dalam materi lanjutan KD 3.6, yaitu bagian yang ketiga, inverse fungsi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep inverse suatu fungsi, dapat memahami fungsi inverse, lalu dapat menentukan syarat suatu fungsi mempunyai fungsi inverse, dan dapat menentukan inverse suatu fungsi. Misal diketahui fungsi f yang memasangkan a ke b, dan f ini dinyatakan dengan diagram berikut. Ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan ada himpunan B dengan anggota A, B, C, D. Lalu ada fungsi f yang memasangkan A ke B, yang memasangkan himpunan A ke himpunan B. Misalnya 1 dipasangkan ke B, 2 dipasangkan ke A, dan 3 dipasangkan ke C. Bentuk ini, relasi ini disebut dengan fungsi f. Ingat fungsi. Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain, di sini domainnya A, dengan tepat satu anggota kodomain. Memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Jadi ini adalah fungsi f. Nah sekarang, jika arah pemetaannya dibalik, kalau tadi fungsi f memetakan A ke B, nah sekarang kita membuat balikannya, maka akan diperoleh relasi baru yang memasangkan B ke A. Tadi kita punya himpunan B dengan anggota A, B, C, D. Lalu kita punya himpunan A dengan anggota 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan pasangkan kebalikan dari fungsi f tadi. Misalnya kita kasih nama relasi G tadi ya. Berarti kita lihat A dipasangkan dengan 2. B dipasangkan dengan 1. Dan C dipasangkan dengan 3. Nah, hubungan atau relasi yang merupakan kebalikan dari F tadi, kalau F memasangkan A ke B, di sini relasi G memasangkan ke A, inilah yang disebut dengan inverse dari fungsi F. Jadi kalau F tadi memasangkan A ke B, maka inverse-nya memasangkan B ke A. Kita perhatikan, bagi inverse, B-nya yang jadi domain, A-nya yang jadi kodomain. Kita lihat di sini ternyata ada anggota domain dari fungsi dari inverse yang tidak punya pasangan, ya. Sekarang bagaimanakah secara definisi? Misal kita punya fungsi f yang memetakan atau memasangkan A ke B, maka ada relasi yang membalik arah pemetaan menjadi dari B ke A. Nah, relasi inilah yang disebut dengan inverse. Kalau tadi F memasangkan A ke B, maka inverse-nya memasangkan B ke A. Nah, inverse dari fungsi F ini dinotasikan dengan tulisannya F pangkat min 1. Tapi bacanya inverse fungsi F atau F inverse ini ya. Nah, dalam hal ini F inverse-nya memetakan B ke A. Karena tadi kan memasangkan A ke B, berarti inverse-nya memasangkan B ke A. Jika Y sama dengan Fx, maka X-nya sama dengan F inverse
Y. Karena apa? Inverse tadi adalah kebalikan. Nah, apa sih maksudnya itu? Perhatikan gambar berikut. Misal kita punya himpunan A dengan anggota X, punya himpunan B dengan anggota Y. Lalu ada fungsi F yang memasangkan X ke Y. Nah, fungsi F ini memasangkan himpunan A ke B. Lalu kita balik. Dari himpunan B yang anggotanya Y tadi dan himpunan A yang anggotanya X, kita pasangkan. Tadi kebalikan tadi adalah inverse. Berarti F inverse ini memasangkan Y ke X. Maka F inverse itu memasangkan himpunan B ke himpunan A. Perhatikan gambar berikut. Jika himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota A, B, C, D. Lalu ada fungsi F yang memasangkan anggota A ke anggota B. Misal, 1 dipasangkan ke B, lalu 2 dipasangkan ke A, dan 3 dipasangkan ke C. Perhatikan, relasi ini adalah fungsi. Di sini namanya F, fungsi F. Ingat bahwa fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Kita perhatikan di sini domainnya adalah himpunan A, semua punya pasangan dan hanya satu pasangan di kodomain. Sekarang, jika fungsi F ini kita balik, berarti kita inverskan. Tadi himpunan B-nya dengan anggota A, B, C, D. Lalu himpunan A dengan anggota 1, 2, 3. Maka ada F inverse yang memasangkan himpunan B ke A. F inverse tadi kebalikannya. Kalau 1 dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan C, maka inverse-nya ini adalah kebalikannya. Berarti A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 1. Sedangkan C dipasangkan dengan 3. Nah, ini perhatikan. Ini F inverse ini adalah inverse dari fungsi F. Tetapi ternyata inverse-nya ini bukan berupa fungsi. Kenapa? Sekali lagi, kita ingat bahwa fungsi adalah memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Nah, di sini inverse-nya punya domain himpunan B, ada anggota dari himpunan B, yaitu D, yang tidak punya pasangan di A. Maka jelas inverse-nya di sini bukan fungsi. Dia tetap berupa inverse, tetapi inverse-nya bukan fungsi. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3. Ada himpunan B dengan anggota A, B, C. Lalu ada fungsi F yang memasangkan himpunan A ke B. Misalnya 1 ke B, 2 ke C, 3 ke A. Nah, ingat bahwa F ini adalah fungsi. Karena namanya F ya berarti fungsi F. Nah, sekarang kita inverskan. Kita balik. Tadi himpunan B dengan anggota A, B, C. Lalu himpunan A dengan anggota 1, 2, 3. Lalu kita inverskan. Kita pasangkan himpunan B ke himpunan A. Berarti adalah F inverse. Maka kebalikan dari yang sebelah kiri. A dipasangkan dengan 3, B dipasangkan dengan 1, dan C dipasangkan dengan 2.
2. Nah, ini tadi adalah inverse dari fungsi f atau f inverse. Nah, ternyata kita lihat inverse-nya ini berupa fungsi. Karena di inverse domainnya adalah B, semua anggota domain ini punya satu pasangan di himpunan A sebagai kodomain. Maka jelas di sini inverse pada gambar ini merupakan fungsi. Nah, jika inverse suatu fungsi adalah berupa fungsi juga, maka inverse fungsi itu disebut dengan fungsi inverse. Ya, jadi fungsi punya inverse. Tapi kalau inverse-nya itu berupa fungsi, maka namanya inverse fungsi. Nah, dari contoh tadi dapat kita simpulkan. Ya, tadi ada 2 contoh. Setiap fungsi itu punya inverse fungsi. Jadi setiap fungsi dapat kita balik. Nah, kebalikannya itu disebut dengan inverse. Tetapi ternyata inverse suatu fungsi itu ada yang berupa fungsi dan ada juga yang bukan fungsi. Nah, syarat sebuah fungsi punya fungsi inverse yaitu bahwa fungsi tersebut haruslah merupakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Sekarang perhatikan. Bagaimana kita akan menentukan rumus inverse dari suatu fungsi. Kalau kita punya himpunan X dan kita punya himpunan lagi anggotanya Y. Lalu ada sebuah fungsi f yang memasangkan X ke Y. Ya, kita lihat fungsi f memasangkan X ke Y. Atau kita tulis fx sama dengan y. Nah, sekarang kalau kita memasangkan kebalikannya dari y ke x, berarti namanya adalah inverse. Betul. Tulisannya f inverse ini ya. Pangkat min 1, kita baca inverse. Jadi, kalau kita lihat, kita tuliskan f inverse ini memasangkan y ke x. Atau kita tulis f inverse y sama dengan x. Jadi kalau tadi f memasangkan x ke y, kita tulis fx sama dengan y. Sedangkan pada gambar ini, f inverse memasangkan y ke x. Kita tulis f inverse y sama dengan x. Jadi, jika kita ingin mencari inverse dari suatu fungsi, nih mau cari inverse ya, berarti kita harus menentukan bentuk x-nya. Coba lihat nih, f inverse y sama dengan x. Berarti kalau kita mau cari inverse, kita harus mencari x ini bagaimana bentuknya. Sekarang perhatikan contoh 1. Misal F memasangkan himpunan real ke real. Ya, jadi semesta pembicaraan kita kalau fungsi itu adalah R ke R. Dan fungsinya dinyatakan dengan fx sama dengan 2x tambah 3. Pertanyaannya tentukanlah f inverse x. Nah, kita ingat tadi dari penjelasan di depan, fx sama dengan y. Berarti f inverse y sama dengan x. Kalau kita mau cari inverse, kita harus mengeluarkan x-nya. Sekarang coba kita jawab. Tadi diketahui fx-nya sama dengan 2x sama 3. Sedangkan di sini lihat,
di kiri bawah, fx itu sama dengan y. Berarti y-nya sama dengan 2x tambah 3. Nah, kalau kita mau cari inverse, kita harus keluarkan x-nya. Berarti 2x sama dengan y min 3. Maka x-nya sama dengan y min 3 per 2. Nah, sekarang kita lihat lagi di kiri bawah ini. X itu siapa? X itu F inverse Y. Maka kita tulis F inverse Y, karena X yang tadi sama dengan F inverse Y ya, sama dengan Y min 3 per 2. Nah, sekarang kita lihat. Di sini variabelnya sudah Y. Di sini juga Y. Nah, variabel ini kan bisa kita ganti apa aja. Nah, sekarang kalau kita ganti dengan X, maka F inverse X sama dengan X min 3 per 2. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2x tambah 3, maka F inverse X-nya X min 3 per 2. Sekarang contoh 2. Perhatikan contoh 2. Diketahui fx-nya sama dengan 2x tambah 3 per 4x min 5. Di mana x-nya tidak sama dengan 5 per 4. Ini domain ya. Ingat kemarin bagaimana kita cara menentukan domain. Bahwa fx ini adalah fungsi pecahan. Syaratnya penyebutnya nggak boleh 0. Berarti 4x min 5 nggak boleh 0. Maka x-nya nggak boleh 5 per 4. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan F inverse X. Sekarang kita coba jawab. Ingat kembali bahwa fx sama dengan y. Berarti F inverse y sama dengan X. Tadi kita punya fx-nya 2x tambah 3 per 4x min 5. Sementara fx sama dengan y. Berarti y sama dengan 2x tambah 3 per 4x min 5. Ingat kalau kita mau cari inverse, kita harus mengeluarkan x. Sekarang bagaimana mengeluarkan x-nya? Kita kali silang. 4x min 5 kali y sama dengan 2x tambah 3. Lalu kita jabarkan. 4xy dikurang 5y sama dengan 2x tambah 3. Nah, ini di sebelah kiri dan di ruas kanan ada yang sama-sama punya x, digabungkan jadi satu ruas. Jadi 4xy dikurang 2x sama dengan 5y-nya pindah ditambah 3. Nah, di ruas kiri kita faktorkan x-nya ini kita keluarkan. Berarti 4y min 2x sama dengan 5y tambah 3. Berarti kita bisa nyatakan x-nya. X-nya berarti 5y tambah 3 per 4y min 2. Sementara tadi kita tahu bahwa x itu sama dengan F inverse y. Berarti F inverse y sama dengan 5y tambah 3 per 4y min 2. Sekarang perhatikan, ini variabelnya udah sama semua nih kiri kanan. Sudah y semua. Nah, variabel itu bisa diganti dengan huruf apa aja. Misalnya kita ganti dengan huruf x. Maka F inverse x sama dengan 5x tambah 3 per 4x min 2. Jadi kalau kita punya fx 2x tambah 3 per 4x tambah 5, maka inversnya adalah 5x tambah 3 per 4x min 2.
Nah, sekarang tadi kita punya fx sama dengan 2x tambah 3 per 4x kurang 5. Ternyata inversnya menjadi 5x tambah 3 per 4x min 2. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Jika kita ganti fx ini dengan bentuk umum fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Maka kita suruh menentukan f inverse x-nya. Jadi kita punya fx, ax tambah b per cx tambah d. Tentukan f inverse x-nya. Nah, dengan cara yang sama, seperti pada contoh 2 tadi, kita akan peroleh bahwa jika fx-nya sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse x-nya menjadi min dx tambah b per cx min a. Nah, nanti coba dibuktikan ya dengan cara seperti pada contoh 2 sehingga akhirnya menemukan inverse dari fungsi pecahan. Nah, sekarang perhatikan. Ini susunannya harus begini ya. Ax tambah b per cx tambah d. Maka inversnya menjadi min dx tambah b per cx kurang a. Kalau di sini tadi, perhatikan yang fx, a sama d, itu pada inverse ditukar tempatnya, diganti tandanya. Jadi c sama d, tukar tempat, ganti tanda. Maka selanjutnya, boleh kita gunakan cara demikian. Coba kita lihat nih ya. Fx sama dengan 2x tambah 3 per 4x min 5. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah 4, D-nya adalah min 5. Sesuai dengan kalau kita pakai rumus ini, min dx berarti A-nya adalah 2, D-nya adalah min 5, A sama D tukar tempat, ganti tanda. Tadinya min 5 menjadi 5. Tadinya 2 menjadi min 2. A sama D tukar tempat, ganti tanda. Silakan kamu boleh buktikan untuk menemukan rumus ini. Nah, sekarang contoh 3. Kalau kita punya bentuk fungsi seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3x min 4. Ini adalah fungsi? Ya, fungsi kuadrat. Disuruh menentukan f inverse x-nya. Sekarang kita akan coba jawab. Tadi fx-nya adalah x kuadrat tambah 3x min 4. Sedangkan kita tahu fx itu sama dengan y. Maka fx-nya kita ganti y. Berarti y sama dengan x kuadrat tambah 3x min 4. Nah, sekarang tadi kalau kita mau cari inverse berarti kita harus cari x. Maka y-nya ini jadikan satu ruas. Jadi x kuadrat tambah 3x min 4 min y sama dengan 0. Nah, ini menjadi apa? Kalau kalian ingat, ini menjadi bentuk persamaan kuadrat. Di mana persamaan kuadrat punya bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Berarti kalau ini persamaan kuadrat ini kita samakan dengan yang atas, kita punya nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya semua yang nggak punya X ini, min 4 min Y. Nah, untuk menentukan X, kita dapat menggunakan rumus ABC, di mana X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga sama dengan kita masukin nilai ABC-nya. Min B berarti min 3 plus minus. B-nya tadi 3 berarti 3 kuadrat. Min 4 kali 1. C-nya adalah min 4 min Y. Per 2 kali A-nya adalah 1.
Lalu kita sederhanakan min 3 plus minus 3 kuadrat adalah 9, min 4 kali 1 kali min 4 berarti plus 16, min 4 kali 1 kali min y berarti plus 4y per 2. Nah, kita sederhanakan menjadi min 3 plus minus 9 tambah 16, 25 tambah 4y per 2. Nah, yang di dalam akar ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Tadi kita ingat bahwa X itu adalah F inverse. Jadi F inverse Y sama dengan min 3 plus minus 25 akar dari 25 tambah 4Y per 2. Karena di sini variabelnya udah sama Y semua, maka bisa kita ganti F inverse X sama dengan min 3 plus minus akar 25 tambah 4X per 2. Nah, kita lihat di sini ada plus minus. Ya, F inverse-nya hasil pemetaannya itu bisa 2. Maka inverse ini bukan berupa fungsi. Nah, jika fx sama dengan x kuadrat tambah 3x min 4, maka kita dapatkan tadi inverse-nya adalah F inverse X sama dengan min 3 plus minus akar 25 tambah 4X per 2. Di mana F inverse ini bukan merupakan fungsi. Tapi F inverse ini akan menjadi fungsi jika kita bagi menurut sumbu simetrinya. Nah, kita ingat rumus sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Tadi kita udah tahu A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 4. Nah, dari sumbu simetri ini, jika domainnya dibatasi sebelah kanan atau kiri sumbu simetri, maka fungsi f akan menjadi fungsi bijektif. Jadi nanti cuma ada 1, min 3 tambah akar 25 tambah 4x per 2, dan min 3 kurang akar 25 plus 4x per 2. Nah, jadi karena dia sudah fungsinya bijektif, maka inverse dari f adalah sebuah fungsi. Nah, sekarang kalau pada contoh ini sumbu simetrinya apa? Tadi rumus sumbu simetri min b per 2a. A-nya 1, B-nya 3. Berarti min 3 per 2 kali 1. Berarti sumbu simetrinya sama dengan min 3 per 2. Misal domainnya dibatasi di sebelah kanan sumbu simetri. Berarti domainnya itu X-nya lebih dari sama dengan min 3 per 2. Karena di kanan ya. Maka inverse-nya menjadi min 3 plus. Ya, jadi kalau di sebelah kanan sumbu simetri dia jadi plus. Akar dari 25 tambah 4x per 2. Nah, sedangkan kalau domainnya dibatasi di sebelah kiri sumbu simetri, berarti x-nya kurang dari sama dengan min 3 per 2, maka inverse-nya yang min. Jadi min 3 min akar 25 tambah 4x per 2. Atau kalau dia di sebelah kanan sumbu simetri, inverse-nya ambil yang lebih besar nilainya. Sedangkan kalau di kiri sumbu simetri, inverse-nya ambil yang lebih kecil nilainya. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai inverse dari suatu fungsi? Dari contoh tadi, dari contoh yang pertama ya, nanti bisa kamu lihat ya. Misalnya F memasangkan himpunan rel ke rel, di mana Fx-nya sama dengan 2x tambah 3. Tentukan F inverse 5. Kalau tadi dari contoh pertama, kita tentukan dulu F inverse X-nya. Kita ingat bahwa Fx-nya sama dengan Y, berarti F inverse Y-nya sama dengan X.
Berarti fx sama dengan 2x tambah 3. Y-nya sama dengan 2x tambah 3. Kalau kita mau cari inverse, kita harus cari x. Berarti kita peroleh 2x sama dengan y min 3 dan x-nya sama dengan y min 3 per 2. Maka f inverse y, karena x-nya tadi adalah f inverse y, maka kita ganti f inverse y sama dengan y min 3 per 2. Kalau sudah sama variabelnya, maka kita bisa ganti dengan variabel yang lain. Maka f inverse x sama dengan x min 3 per 2. Sekarang ditanya adalah f inverse 5. Maka f inverse 5 sama dengan x-nya ganti 5. 5 min 3 per 2 sama dengan 1. Sehingga kalau fx-nya sama dengan 2x tambah 3, maka f inverse 5 sama dengan 1. Nah, ini adalah cara 1. Ya, ini adalah cara 1. Kalau kita mau menentukan nilai inverse suatu fungsi, kalau kita gunakan cara ini, kita berarti menggunakan cara 1, cara seperti yang awal. Nah, sekarang bagaimana cara 2-nya? Dari soal kita tahu bahwa fx-nya sama dengan 2x tambah 3. Yang ditanya f inverse 5. Nah, kita ingat kembali. Jika fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Ya, lihat. Fx sama dengan y. F inverse y sama dengan x. Ya. Jadi bagi fungsi f, x-nya adalah domain, y-nya adalah range. Bagi inverse, y-nya adalah domain, x-nya adalah range. Jadi kebalikan ya. Atau kalau f inverse y-nya sama dengan x, maka fx-nya sama dengan y. Nah, konsep ini yang akan kita gunakan di cara 2. Nah, tadi kita tahu bahwa fx-nya sama dengan 2x tambah 3 dan f inverse 5 berapa. Nah, kita misalkan f inverse 5 itu sama dengan x. Karena kita nggak tahu nilai berapa ya. Maka f inverse 5 itu anggap aja nilainya x. Karena kita nggak tahu. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kiri. Kalau f inverse y sama dengan x, berarti fx sama dengan y. F inverse 5 sama dengan x, maka fx sama dengan 5. Perhatikan ya, bertukar. Nah, fx sama dengan 5. Nah, sekarang fx-nya 2x tambah 3. Berarti 2x tambah 3 sama dengan 5. Berarti 2x tambah 3 sama dengan 2x sama dengan 5 min 3. Sama dengan 2. Sehingga x-nya sama dengan 1. Ya, ternyata sama kan dengan cara 1 tadi. Jadi kalau fx-nya 2x tambah 3, f inverse 5-nya sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang lain. Kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat tambah 3x min 4. Tentukan f inverse 6. Maaf ya, itu udah keluar duluan. Kita akan menggunakan cara 2. Di mana fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Kalau f inverse y-nya sama dengan x, maka fx-nya sama dengan y. Sekarang kita misalkan ya, pertanyaan tadi adalah f inverse 6. F inverse 6 adalah x. Maka fx sama dengan 6. Fx-nya tadi adalah x kuadrat tambah 3x min 4. Berarti x kuadrat tambah 3x min 4 sama dengan 6. 6-nya kita pindah sehingga x kuadrat tambah 3x min 10 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. X tambah 5, x kurang 2. Jadi x-nya sama dengan 5 atau x-nya sama dengan 2. Jadi f inverse 6 itu ada dua nilai, min 5 atau 2. Nah, kalau domainnya kita batasi tadi sebelah kiri dan kanan sumbu simetri. Misalnya yang pertama, kita ambil yang sebelah kanan sumbu simetri.
X lebih dari sama dengan min 3/2. Maka kita ambil nilai inverse-nya yang lebih besar. Berarti F inverse 6 sama dengan 2. Kalau domainnya kita batasi sebelah kiri sumbu simetri, maka inverse-nya kita ambil yang lebih kecil. Nah, demikian penjelasan Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika belum, nanti silakan bertanya. Untuk selanjutnya, untuk kalian lebih memahami penjelasan tadi, silakan kalian kerjakan beberapa latihan yang ada di buku cetak dengan nomor-nomor yang Ibu berikan ini. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati.